Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 3. Han Bian Kijirang melihat majunya dua orang yang semaksud itu. Kini terbuka kesempatan pula baginya untuk mencari kemenangan, atau setidaknya tentu berhasil menyentuh kulit badan si Nona atau beradu lengan. Maka ia tidak mau kalah semangat dan biarpun sudah sejak tadi ia dipermainkan, kini ia memperlihatkan sikap galak dan menerjang Liu Luxian dengan seruan nyaring. Dua orang yang baru naik itu pun tidak membuang kesempatan ini, membarengi dengan serangan-serangan mereka karena mereka tahu bahwa serangan tiga orang secara berbarengan tentu akan lebih banyak memungkinkan hasil baik. Menjemukan. Liu Luxian berseru dan terjadilah penglihatan yang amat menarik. Tiga orang pemuda itu menyerang dari tiga jurusan, serangan mereka galak dan ganas, apalagi si muka kuning Bong Siat yang ternyata merupakan seorang ahli ilmu silat yang mempergunakan tenaga dalam. Pukulan-pukulannya mendatangkan angin yang bersiutan. Namun hebatnya, tak pernah 6 buah tangan dan 6 buah kaki itu menyentuh ujung baju Luxian. Gadis itu dalam pandangan tiga orang pengeroyoknya lenyap dan berubah menjadi bayangan yang berkelebatan seperti sambaran burung walet yang amat lincah. Dan dalam pertandingan kurang dari 20 jurus, terdengar teriakan-teriakan dan secara susul-menyusul tubuh tiga orang pemuda itu, terbang, dari atas panggung, terlempar secara yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana. Mereka jatuh tunggang langgang dan berusaha untuk merangkak bangun. Orang-orang tak tahu malu. Hayo lekas pergi dari sini, terdengar suara keras membentak di belakang mereka dan sebuah lengan yang kuat sekali memegang tengkuk mereka dan tahu-tahu tubuh mereka seorang demi seorang terlempar keluar. Tanpa berani menoleh lagi kepada Matai Kun yang melemparkan mereka keluar, tiga orang itu terus saja lari sempoyongan keluar dari halaman gedung. Para tamu menyambut kemenangan Liu Luxian dengan tepuk tangan riuh rendah. Para muda yang tadinya ada niat untuk mencoba-coba, makin kuncup hatinya dan hampir semua membatalkan niat hatinya, menghibur hati yang patah dengan kenyataan bahwa tak mungkin mereka dapat menandingi Nona yang amat lihai itu. Akan tetapi ternyata masih ada seorang laki-laki muda yang dengan langkah tegap dan tenang menghampiri panggung, kemudian dengan gerakan lambat melompat naik. Ketika kedua buah kakinya menginjak panggung, Luxian merasa tergetar kedua telapak kakinya, tanda bahwa yang datang ini memiliki luekang yang cukup hebat. Ia menjadi tertarik, akan tetapi ketika mengangkat muka memandang, ia merasa kecewa. Laki-laki ini sikapnya gagah dan pakaiannya sederhana, mukanya membayangkan kerendahan hati dan kejujuran, namun sama sekali tidak tampan, matanya lebar dan alisnya bersambung hidungnya pesek. Saya yang bodoh laikung dari pegunungan Tailiang. Sebetulnya saya tidak ada harga untuk memasuki sayembara, akan tetapi karena sudah sampai di sini dan saya amat tertarik dan kagum menyaksikan kehebatan ilmu silat Nona, perkenankanlah saya memperlihatkan kebodohan sendiri. Kata-katanya merendah akan tetapi jujur dan sederhana. Luxian tersenyum mengejek. Siapapun juga boleh saja mencoba kepandaian karena memang saat ini merupakan kesempatan. Nah, silakan saudara Lai maju. Nona menjadi nona rumah dan seorang wanita, saya merasa sungkan untuk membuka serangan. Jawab Lai Kung. Kalau begitu sambutlah ini. Secara tiba-tiba Liu Luxian menyerang, pukulannya amat cepat. Gerakannya indah akan tetapi bersifat ganas karena pukulan itu mengarah bagian berbahaya di pusar, merupakan serangan maut. Lai Kung berseru keras dan kaget. Tak disangkanya Nona yang demikian cantiknya begini ganas gerakannya, maka cepat ia melompat mundur dan mengibaskan tangan dan menangkis dengan kecepatan penuh. Luxian tidak sudi beradu lengan, menarik kembali tangannya dan menyusul dengan pukulan tangan miring dari samping mengarah lambung yang merupakan terjangan maut yang amat berbahaya. Lai Kung ternyata gesit sekali karena dengan berjungkir balik ia dapat menyelamatkan diri. Tepuk tangan menyambut gerakan ini karena sekarang para tamu merasa mendapat suguhan yang menarik. Tidak seperti tadi di mana tiga orang pemuda sama sekali tidak dapat mengimbangi permainan Liu Luxian yang gesit. Pemuda pesek ini benar-benar cepat gerakannya walaupun tampaknya lambat dan tenang. Setelah diserang selama 5 jurus dengan hanya mengelak, mulailah dia mengembangkan gerakannya untuk balas menyerang. Telah ia duga bahwa pemuda ini merupakan seorang ahli luekang, dan ternyata benar. Pukulan pemuda ini berat dan antep, hanya sayangnya pemuda ini berlaku sungkan-sungkan, buktinya yang diserang hanya bagian-bagian yang tidak berbahaya. Marahlah Luxian.
Sikap pemuda yang hanya mengarahkan serangan pada pundak, pangkal lengan dan bagian-bagian lain yang tidak berbahaya itu, baginya diterima salah. Dianggap bahwa pemuda ini terlampau memandang rendah padanya, seakan-akan sudah merasa pasti akan menang sehingga tidak mau membuat serangannya berbahaya. Setelah lewat 30 jurus mereka serang menyerang, tiba-tiba Lucian mengeluarkan suara melengking tinggi yang mengejutkan semua orang. Gerakannya tiba-tiba berubah lambat dan aneh, pukulannya merupakan gerakan yang melingkar-lingkar. "Bagaimana kau lihat pemuda itu?" Pajiu Sinong bertanya ketika ia melihat Kui Seng menoleh dan menonton pertandingan, tidak seperti tadi ketika 3 orang pemuda mengeroyok Lucian. Kui Seng memandang acuh tak acuh. "Lumayan juga. Bakatnya baik dan kalau ia tidak terlalu banyak kehendak, ia dapat menjadi ahli luekeh yang tangguh." "Haha, kau lihat. Putriku sudah mulai mainkan Sincho Akun ciptaanku yang terakhir. Pemuda itu takkan dapat bertahan lebih dari 10 jurus." Diam-diam Kui Seng memperhatikan. Ilmu silat Sincho Akun, silat ular sakti, memang hebat, mengandung gerakan-gerakan ilmu silat tinggi yang disembunyikan dalam gaya kedua tangan yang gerakannya seperti ular menggeliat-geliat dan melingkar-lingkar. Namun dalam ilmu silat ini terkandung sifat yang amat ganas, dan kembali sepasang alis pemuda ini berkerut saking kecewa. Sungguh sayang sekali, kecantikan seperti bidadari itu, dirusak sifat-sifat liar dan ganas, diisi ilmu yang amat keji. Untuk mengusir kekecewaan yang menggerogoti hatinya, pemuda ini menuangkan arak sepenuhnya dan mengangkat cawan. "Minum biar puas." Lalu sekali tenggah habislah arak itu. Pajiu Sinong tertawa bergelak dan minum araknya pula. Ramalan Pajiu Sinong ternyata terbukti. Tepat 10 jurus, setelah pemuda Shilai itu terdesak dan bingung menghadapi 2 lengan halus yang seperti sepasang ular mengamuk, lehernya kena dihantam tangan miring. Ia mengadu dan terhuyung-huyung ke belakang, akan tetapi tepat pada saat lehernya dihantam, ia dapat mengibaskan tangannya mengenai lengan Lucian sehingga menimbulkan suara, plak, dan gadis itu menyeringai kesakitan, lengannya terasa panas sekali. Biarpun ia sudah tahu bahwa pukulannya mengenai leher lawan dengan tepat, karena lengannya tertangkis tadi, Lucian menjadi marah dan cepat ia maju lagi mengirim pukulan yang agaknya akan menamatkan riwayat pemuda itu. Cukup tiba-tiba sesosok bayangan meloncat ke atas panggung dan dengan cepat menangkis tangan Lucian yang mengirim pukulan maut. "Duh!" 2 buah lengan tangan bertemu dan keduanya terhuyung ke belakang sampai 3 langkah. Dengan kemarahan meluap-luap Lucian memandang orang yang begitu lancang berani menangkis pukulannya tadi. Ia membelalakkan matanya dan tiba-tiba ia merasa seakan-akan jantungnya diguncang keras, kemarahannya lenyap dan ia terpesona. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang pemuda yang begini ganteng. Rambutnya hitam tebal diikatkan ke atas dengan sehelai sutra kuning. Pakaiannya indah dan ringkas, membayangkan tubuhnya yang tegap berisi, dadanya yang bidang. Alisnya berbentuk golok, hitam seperti dicat, hidung mancung, mulut berbentuk bagus membayangkan watak gagah dan hati keras. Pendeknya, wajah dan bentuk badan seorang jantan yang tentu akan meruntuhkan hati setiap orang gadis remaja. Seketika Lucian jatuh hatinya, akan tetapi mengingat perbuatan lancang pemuda ini, untuk menjaga harga dirinya, ia menegur juga, hanya tegurannya tidak seketus yang dikehendakinya. "Kau siapa, berani lancang turun tangan mencampuri pertandingan?" Pemuda itu menuntun Lai Kung sampai ke pinggir panggung, menyuruhnya mengundurkan diri. Lai Kung menjura ke arah Liu Lucian lalu melompat turun, terus pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, baru pemuda yang membawa sebuah golok disarungkan dan digantungkan pada pinggangnya itu membalikkan tubuh menghadapi Liu Lucian sambil berkata, "Maaf, Nona. Memang saya tadi berlaku lancang. Akan tetapi sekali-kali bukan dengan maksud hati yang buruk, hanya untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah. Sudah terlalu banyak jiwa melayang, sayang sekali. Kunasihatkan kepadamu, Nona. Hentikan cara pemilihan suami seperti ini. Tiada guna. Dan kasihan kepada yang tidak mampu menandingimu. Nah, sekali lagi maafkan kelancanganku tadi." Ia menjura dan hendak pergi. Orang lancang. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja setelah menghinaku? Hayo maju kalau kau memang berkepandaian." Lucian sengaja menantang karena hatinya sudah jatuh dan ingin ia menguji kepandaian laki-laki yang menarik hatinya ini.
Kalau memang benar seperti dugaannya, bahwa laki-laki ini seperti terbukti ketika menangkisnya tadi, memiliki kepandaian tinggi, ia akan merasa puas mendapat jodoh setampan dan segagah ini. Kui Seng memang tampan pula tetapi terlalu tampan seperti perempuan, kalah gagah oleh pemuda ini. Dan biarpun ia tahu ilmu kepandaian Kui Seng mungkin hebat, akan tetapi sikap pemuda itu terlalu halus, terlalu lemah lembut, kurang jantan. Pemuda itu membalikkan tubuhnya, kembali menjura kepada Lucian sambil berkata, suaranya perlahan. Hanya Tuhan yang tahu betapa inginnya hatiku menjadi pemenang. Akan tetapi, bukan beginilah caranya. Maafkan, Nona, biarlah aku mengaku kalah terhadapmu. Sambil melempar pandang tajam yang menusuk hati Lucian, pemuda itu hendak mengundurkan diri. Apakah engkau begitu pengecut, berani berlaku lancang tidak berani memperkenalkan diri? Siapakah kau yang sudah berani menghinaku? Dimaki pengecut, pemuda itu menjadi merah mukanya. Aku bukan pengecut. Kalau Nona ingin benar tahu, namaku adalah Kam Siek dari Shanxi. Setelah berkata demikian, pemuda gagah bernama Kam Siek itu lalu meloncat turun dari panggung dan cepat-cepat lari keluar dari halaman gedung. Sampai beberapa saat lamanya Liu Lucian berdiri bengong di atas panggung, merasa betapa semangatnya seakan-akan melayang-layang mengikuti kepergian pemuda ganteng itu. Pat Jiu Sinong, kau baru saja kehilangan seorang calon mantu yang hebat. Kui Seng berkata sambil menyambar daging panggang dengan sumpitnya. Kau maksudkan bocah ganteng tadi? Siapakah dia? Namanya tidak pernah kudengar, jawab Pat Jiu Sinong. Hahaha. Kam Siek adalah panglima muda di Shanxi dan hanya karena adanya pemuda itulah maka Shanxi terkenal daerah yang amat kuat dan membuat gubernurnya yang bernama Li Koyung terkenal. Cocok sekali dia dengan putrimu. Putrimu menjadi perebutan pemuda-pemuda, sebaliknya entah berapa banyaknya gadis di dunia ini yang ingin menjadi istrinya. Hahaha. Terang bahwa Kui Seng sudah mulai terpengaruh arak. Memang sebetulnya lah kalau pemuda itu tadi mengatakan bahwa dia tidak biasa minum arak banyak-banyak. Akan tetapi karena kerusakan hatinya menghadapi cinta terhadap Liu Lucian berbareng kecewa, ia sengaja nekat minum terus tanpa ditakar lagi. Apa artinya panglima bagiku? Dia memang tampan, akan tetapi kalau disuruh memilih aku akan memilih kau, Kui Seng. Liu Lucian tersentak kaget dan membalikkan tubuh, masih berdiri di tengah panggung. Juga para tamu mendengar percakapan yang dilakukan dengan suara keras itu. Kini mereka memandang ke arah mereka, terutama sekali Kui Seng menjadi pusat perhatian. Pemuda ini sudah bangkit berdiri, cawan arak di tangan kanannya. Hatinya berguncang keras ketika ia mendengar ucapan ketua bengkau itu. Betapa tidak. Jelas bahwa ketua bengkau ini agaknya suka memilih dia sebagai mantu. Dan dia sendiri pun sudah jelas mencintai gadis jelita itu, hal ini tidak dapat ia bantah, seluruh isi hati dan tubuhnya mengakui. Mau apa lagi? Tinggal mengalahkan gadis itu, apa sukarnya? Akan tetapi di balik rasa cinta, di sudut kepalanya di mana kesadarannya berada, terdapat rasa tak senang yang menekan kembali rasa cinta kasihnya dengan bisikan-bisikan tentang kenyataan betapa keadaan gadis itu dan keluarganya sama sekali tidak cocok, bahkan berlawanan dengan pendirian dan wataknya. Ia jatuh cinta kepada seorang dara yang berwatak liar dan ganas, sombong dan tinggi hati, licik dan keji, gadis yang menjadi putri tunggal ketua bengkau yang sakti, aneh dan sukar diketahui bagaimana wataknya. Gadis yang menjadi sebab kematian banyak pemuda yang tak berdosa. Kesadarannya membisikkan bahwa betapapun ia mencintai gadis itu, cintanya hanya karena pengaruh kejelitaan gadis itu dan kalau ia menuruti cintanya yang terdorong nafsu, kelak akan tersiksa hatinya. Akan tetapi perasaannya membantah kalau ia boleh membawa pergi gadis itu bersamanya, mungkin ia bisa membimbingnya menjadi seorang istri yang baik dan cocok dengan sifat-sifat dan wataknya. Long Hyong, jangan main-main. Haha, siapa main-main? Kui Hyantit hanya kaulah yang agaknya pantas bertanding dengan putriku. Hayo kau kalahkan dia, kalau tidak anakku itu akan makin besar kepala saja dan para tamu tentu akan mengira aku hendak menang sendiri. Hahaha. Putrimu berkepandaian tinggi. Terus terang saja, aku pun ingin sekali menguji kepandaiannya. Akan tetapi, Long Hyong, harap jangan salah sangka. Dengan jujur aku mengaku bahwa putrimu telah menarik hatiku. Akan tetapi, perjodohan melalui pertandingan memang kurang tepat, yang perlu hati masing-masing. Bagaimana kalau aku naik ke panggung,
tapi bukan untuk memasuki sayembara pemilihan jodoh, hanya sekedar main-main menguji kepandaian belaka. Ucapan ini dilakukan perlahan tidak terdengar orang lain. Akan tetapi ketua bengkau itu tertawa keras dan menjawab dengan suara keras pula. Hahaha. Aku mengerti, kau memang seorang yang teliti dan cermat, terlalu berhati-hati. Kalau menyalahi peraturan, berarti melanggar dan siapa melanggar harus didenda. Kui Seng tertawa pula dan menenggak sisa araknya. Dendanya bagaimana? Kau harus menurunkan ilmu pukulan yang kau pergunakan untuk mengalahkan puteriku itu kepadanya. Aku. Tapi dia harus ikut denganku kemana aku pergi. Boleh. Nah, orang muda, kau cobalah. Hati Liu Luxian sudah mendongkolkan sekali mendengarkan percakapan antara ayahnya dan pemuda pelajar yang kelihatan lemah lembut itu. Apalagi ketika ia melihat Kui Seng berjalan menghampirinya dengan langkah sempoyongan dan mukanya yang berkulit putih halus itu kelihatan merah sekali, tanda-tanda seorang mabuk. Apakah Kui Kongcu juga tidak mau ketinggalan dalam lomba pameran kepandaian? Liu Luxian menegur dengan kata-kata dingin. Ternyata gadis ini masih mendongkol mengingat betapa tadi di depan ayahnya, Kui Seng sudah membikin basah pakaiannya dengan arak, merupakan bukti bahwa dalam adu tenaga secara diam-diam itu, pemuda ini sudah memang setingkat daripadanya. Cuma kali ini Kongcu sedang mabuk, tidak enak kalau aku mencari kemenangan dan seorang yang mabuk. Dengan kata-kata ketus ini, Liu Luxian hendak menebus rasa malunya tadi. Kui Seng tersenyum dan diam-diam mengagumi wajah yang demikian eloknya, mulut yang biarpun menghamburkan kata-kata pedas dan pahit, namun tetap manis didengar. Matanya yang agak mabok itu seakan-akan lekat pada bibir itu dan sejenak Kui Seng terpesona, tak dapat berkata apa-apa, tak dapat bergerak memandang ke arah mulut darah jelita. Bibir merah basah menantang bentuk indah gendewa terpentang hangat lembut mulut Juwita Sarang Madu Sari Puspita senyum di kulum bibir gemetar tersingkap mutiara indah berjajar segar sedap lekuk di pipi mengawal suara merdu sang dewi. Heh, kenapa kau melongo saja? Tiba-tiba Luxian membentak. Lenyap sikapnya menghormat karena ia tak dapat menahan kejengkelan hatinya. Kui Seng sadar dari lamunannya. Nona, kau tahu, aku sebetulnya tidak ingin memasuki sayembara dan aku lebih suka bertanding dengan si pemilik tangan maut. Sambil berkata demikian ia menoleh, matanya mencari-cari. Cukup. Tak perlu banyak bicara lagi Kui Kongcu. Aku sudah mendengar bahwa kalau aku kalah, aku harus menjadi muridmu dan ikut pergi bersamamu, kata pula Luxian dengan senyum mengejek. Akan tetapi jangan kira akan mudah mengalahkan aku. Setelah berkata demikian, gadis itu berkelebat cepat dan tahu-tahu ia sudah lari menyambar pedangnya yang terletak di atas meja dan secepat itu pula berkelebat kembali menghadapi Kui Seng. Pemuda itu tersenyum, senyum yang mengandung banyak arti. Setengah mengejek dan setengah kagum begitu cepatnya gadis itu bergerak dan menyarungkan pedangnya dengan gerakan indah. Luxian merasakan ejekan ini dan dengan gemas ia berkata, menghadapi seorang sakti seperti engkau ini, Kui Kongcu, tidak bisa disamakan dengan segala cacing tanah tadi. Aku mengharapkan pelajaran darimu dalam menggunakan senjata. Sambil berkata demikian gadis ini mencabut pedangnya dan tampaklah sinar berkelebat, putih menyilaukan mata. Luxian, mundurlah. Manusia ini terlalu sombong, biar aku mewakilimu memberi hajaran. Tiba-tiba bayangan tinggi kurus melayang ke depan Kui Seng dan sebuah lengan menyambar ke arah dada pemuda itu. Wutut. Kui Seng miringkan pundaknya dan pukulan yang hebat itu lewat cepat. Aku senang sekali melayanimu, kata Kui Seng dan jari telunjuknya menotok ke arah pergelangan tangan yang lewat di sampingnya. Akan tetapi secepat itu pula Ma Tai Kun sudah menarik kembali lengannya sehingga dalam dua gebrakan ini mereka berkesudahan 0-0 atau sama cepatnya. Jisute, mundur kau, kembali Liu Gan berseru keras dan biarpun matanya melotot marah, Ma Tai Kun tidak berani membantah perintah suhengnya dan ia mundurkan diri dengan kemarahan ditahan-tahan. Orang Shikui, kau terlalu sombong. Lihat pedangku, bentak Liu Luxian sambil menggerakkan pedangnya dengan cepat sehingga pedang itu berubah menjadi segulung sinar putih yang membuat lingkaran-lingkaran lebar. Makin lama lingkaran itu makin lebar mengurung tubuh Kui Seng. Namun pemuda ini hanya menggerakkan sedikit tubuhnya dan selalu ia terhindar daripada kilat yang berpencaran keluar dari sinar pedang itu. Luxian, jangan pandang ringan dia. Gunakan Toa Hong Kiam Hoat, ilmu pedang angin badai,
seru Liu Gan dengan suara gembira, wajahnya berseri dan matanya bersinar-sinar. Begitu gebrakan pertama dan selanjutnya secara cepat berlangsung, Lucian sudah mengerti bahwa Kui Seng ini benar-benar amat lihai. Pedangnya yang menyambar-nyambar seperti hujan cepatnya itu ternyata dapat dielakkan secara aneh dan sama sekali tidak tampak tergesa-gesa, seakan-akan gerakan-gerakannya ini masih terlampau lambat bagi Kui Seng. Oleh karena ini, begitu mendengar seruan ayahnya, ia segera mengerahkan tenaga dan berlaku hati-hati, cepat ia mainkan ilmu pedang ajaran ayahnya, yaitu Toa Hong Kiam Hoat. Gadis ini mengerti bahwa kali ini ia tidak saja harus menjaga harga dirinya, melainkan juga menjaga muka ayahnya. Melihat perubahan ilmu pedang gadis itu yang kini menderu-deru seperti angin badai mengamuk, diam-diam Kui Seng kaget dan kagum. Tak percuma ketua bengkau mendapat julukan Pajiu Sinong dan tidak percuma pula gadis itu menjadi putri tunggalnya karena ilmu pedang ini amat cepat dan hebat berbahaya sehingga tak mungkin dihadapi mengandalkan kecepatan belaka. Pemuda sakti ini maklum pula bahwa Pajiu Sinong seorang yang amat licik dan aneh. Tentu sekarang ketua bengkau itu menyuruh anaknya mengeluarkan ilmu pedang simpanan agar terpaksa ia mengeluarkan ilmunya yang sejati pula untuk mengalahkan Lucian. Kui Seng maklum pula bahwa janji untuk menurunkan ilmunya yang mengalahkan Lucian adalah janji yang amat licik dari Pajiu Sinong, yang membayangkan sifat loba seorang ahli silat yang ingin sekali menguasai seluruh ilmu yang paling sakti di dunia ini. Melalui putrinya, ketua bengkau ini hendak memancing-mancing ilmu silatnya untuk menambah perbendaharaan ilmu Pajiu Sinong. Karena tidak ingin menggunakan ilmu simpanannya untuk mengalahkan Lucian agar ia tidak usah menurunkan ilmu itu pada gadis ini, kembali Kui Seng mengandalkan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang lebih tinggi daripada kepandaian gadis itu untuk meleset ke sana kemari, menyelinap di antara sambaran pedang Lucian yang seperti badai mengamuk itu. Akan tetapi belum 15 jurus Lucian mainkan ilmu pedang Toa Hong Kian, ayahnya sudah berseru lagi. Lucian, pergunakan Patmo Kiam Hot. Ilmu pedang Patmo Kiam, pedang 8 iblis, ini sengaja diciptakan oleh Pajiu Sinong untuk mengimbangi ilmu pedang Patsian Kiam, pedang 8 dewa, yang pernah ia hadapi dahulu. Hebatnya bukan kepalang. Lucian kembali menurut perintah ayahnya dan gerakan pedangnya berubah lagi. Kini pedangnya tidak mengandalkan kecepatan, melainkan lebih mendasarkan serangan pada penggunaan tenaga sinkang, tenaga sakti. Setiap tusukan atau bacokan mengandung tenaga mujizat sehingga anginnya saja sudah cukup untuk merobohkan lawan yang kurang kuat. Kembali Kui Seng kaget dan kagum. Seperti juga sifatnya Patsian Kiam yang ia kenal, ilmu pedang ini rapi sekali, seakan-akan dimainkan oleh 8 orang, namun Patmo Kiam mengandung sifat yang lebih ganas dan keji. Mendadak ia mendapatkan pikiran yang baik sekali. Biarpun Patmo Kiam diciptakan untuk menghadapi Patsian Kiam, namun ilmu silat hanya sekedar teori atau peraturan gerakan belaka yang terpenting adalah orangnya. Karena tingkatnya lebih tinggi daripada tingkat Lucian, maka ia merasa sanggup mengalahkan Patmo Kiam yang dimainkan gadis ini dengan ilmu pedang Patsian Kiam. Ia berseru keras dan tahu-tahu tangannya sudah mencabut keluar sebuah kipas yang disembunyikan di dalam bajunya. Cepat ia mainkan ilmu pedang Patsian Kiam, kipasnya mengeluarkan angin yang kuat sekali sehingga gulungan sinar pedang putih terdesak dan tiba-tiba Lucian berseru keras karena siku kanannya terkena totokan gagang kipas. Seketika tangannya kejang dan hampir saja ia melepaskan pedang, baiknya dengan gerakan yang cepat bukan main Kui Seng sudah memulihkan totokan lagi sehingga gadis itu dapat menyambar pedangnya yang sudah terlepas tadi. Dasar gadis yang tak dapat menerima kekalahan, begitu pedangnya terpegang lagi ia terus menyerang dengan hebat. Ai! Kui Seng berseru dan tubuhnya berkelebat. Terpaksa ia mempergunakan ilmunya yang hebat, yaitu Patsian Kiam Hoat yang sudah ia gabung dengan ilmu kipas Lohian San Hoat, ilmu kipas pengacau lautan. Kipasnya mengebut pedang lawan dan selagi pedang itu miring letaknya, gagang kipasnya menotok dan kini seluruh tubuh Lucian menjadi kaku tak dapat digerakkan lagi. Kui Seng cepat menempel pedang lawan dengan kipasnya, merampas pedang itu di antara kipas sambil jari tangan kirinya membebaskan totokan. Lucian dapat bergerak lagi akan tetapi pedangnya sudah terampas. Gadis itu marah bukan main, siap menerjang dengan tangan kosong berdasarkan kenekatan. Lucian, cukup. Haturkan terima kasih kepada calon suami atau gurumu. Hahaha, teriak Pajiu Sinong sambil melompat ke atas panggung.
Tepuk tangan riuh menyambut kemenangan Kui Seng ini, sedangkan Lucian lari ke dalam tanpa menoleh lagi. Sambil merangkul pundak Kui Seng, Pat Jiu Sinong berkata lantang kepada para tamunya. Sahabat mudaku Kui Seng telah menang mutlak atas putriku dan dia berhak menjadi calon mantuku. Akan tetapi, karena dia pun seorang aneh, tidak kalah anehnya dengan aku sendiri, hanya dia yang dapat menentukan apakah perjodohan ini diteruskan atau tidak. Betapapun juga, ia sudah berjanji akan menurunkan ilmunya yang tadi mengalahkan putriku kepada Liu Lucian. Suami atau guru, apa bedanya? Hahaha. Orang tua itu menggandeng tangan Kui Seng untuk diajak minum sepuasnya. Sedangkan para tamu mulai menaruh perhatian dan mempercakapkan pemuda pelajar yang tampaknya lemah lembut itu. Beberapa orang tokoh tua segera mengenal Kui Seng sebagai Kim Moeng dan mulai saat itu, terkenallah nama Kim Moeng Kui Seng. 3 hari kemudian, Kui Seng dan Lucian kelihatan menunggang 2 ekor kuda keluar dari kota raja kerajaan Nanchao. Seperti telah ia janjikan, setelah menangkan pertandingan, ia akan mengajarkan ilmu kepada Lucian dan gadis itu harus menyertai peraturannya sampai menerima pelajaran itu. Pat Jiu Sinong memberi 2 ekor kuda yang baik, berikut seguci arak kepada Kui Seng karena selama 3 hari di tempat itu, pemuda ini siang malam hanya makan minum dan mabuk-mabukan saja, menjadi seorang peminum yang luar biasa. Betapapun juga, melihat mereka naik kuda berendeng, memang keduanya merupakan pasangan yang amat setimpal. Wajah Lucian nampak berseri, karena betapapun juga, menyaksikan sikap Kui Seng, gadis ini dapat menduga bahwa sebetulnya pemuda yang tampan dan sakti ini jatuh hati kepadanya. Pandang mata pemuda itu dapat ia rasakan dan diam-diam merasa girang sekali. Memang sudah menjadi watak Lucian, makin banyak pria jatuh hati kepadanya makin giranglah hatinya, apalagi kalau kemudian ia dapat mematahkan hati orang-orang yang mencintainya itu. Kui Koko, Kakanda Kui, kemanakah kita menuju? Tanya Lucian dengan suara halus dan manis, bahkan mesra. Kui Seng memeluk guci araknya dan menoleh ke kiri. Melihat wajah ayu itu menengadah, mata bintang itu menatapnya dan mulut manis itu setengah terbuka, hatinya tertusuk dan cepat-cepat ia membuang muka sambil memejamkan matanya, kemanapun boleh, jawabnya tak acuh, lalu menenggak araknya sambil duduk di punggung kuda tanpa memegangi kendalinya. Bagaimana ini? Kau yang mengajak aku. Biarlah kita ke timur, sampai di tepi sungai Wukiang yang indah. Bagaimana Koko? Baik. Ke lembah Wukiang, jawab Kui Seng. Lucian membedal kudanya dan Kui Seng masih tetap duduk sambil minum arak, akan tetapi kudanya dengan sendirinya mencongklang mengikuti kuda yang dibalapkan Lucian. Tak lama kemudian mereka sudah keluar dari daerah kota raja, memasuki hutan. Kembali Lucian menahan kudanya, dan kuda Kui Seng juga ikut berhenti. Kui Koko, mengapa kau hanya minum saja? Kita melakukan perjalanan sambil bercakap-cakap, kan menyenangkan? Apa kau tidak suka melakukan perjalanan bersamaku? Kui Koko, hentikan minummu, kau pandanglah aku. Mulai jengkel hati Lucian yang merasa diabaikan atau tidak diacuhkan. Kui Seng menoleh lagi ke kiri, makin terguncang jantungnya dan kembali ia menenggak araknya. Nona, tidak apa-apa, aku senang melakukan perjalanan ini. Arak ini wangi sekali. Lucian cemberut dan tidak menjalankan kudanya. Wangi arak yang menjemukan. Masa kau tidak bosan-bosan minum setelah 3 hari 3 malam terus minum bersama ayah? Kui Koko, aku pernah disebut ayah bunga kecil harum dan orang-orang di sana semua mengatakan bahwa ada ganda harum sari 1000 bunga keluar dari tubuhku. Apakah kau tidak mencium ganda harum itu? Kui Seng tersentak kaget. Alangkah beraninya gadis ini. Alangkah bebasnya dan genitnya. Mengajukan pernyataan dan pertanyaan macam itu kepada seorang pemuda. Dia sendiri yang mendengarnya menjadi merah wajahnya, akan tetapi secara jujur ia berkata, memang ada aku mencium bau harum itu, Nona, semenjak kita bertanding ganda harum itu tidak pernah terlupa olehku. Bagaimana ini? Ia tergagap dan untuk menutupi malunya kembali ia menenggak araknya. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.